Saya ulangi, kami peringatkan kepada saudara Dede, saudara Deddy Mulyadi, dan saudara Liga Akbar segera meminta maaf kepada Bapak Ibtu Rudiana karena saudara diduga telah menyebarkan fitnah dan mencemarkan nama baik serta melakukan penyebaran berita bohong. Untuk itu, dalam tempo 3x24 jam, saudara segera minta maaf kepada Bapak Ibtu Rudiana dan keluarganya, dan tegas apabila tidak ada permintaan maaf itu, kami akan melakukan tindakan hukum. Dede datang bertemu dengan Kang Deddy bukan karena disari oleh Kang Deddy, tapi dia sendiri yang berunding dengan keluarganya, merasa bahwa dia bersalah menghubungi Kang Deddy. Ya, dan ini kita ajak ke notaris juga, itu atas sukarela dia membuat keterangan ini. Betul ya, Dede ya? Artinya dia fraud, yakin betul. Nah, mari kita rakyat Indonesia menilai apakah keterangan Dede ini tetap harus kita hormati. Di satu pihak nanti akan ada polemik, di satu pihak dia sudah bersalah, tapi dia di satu pihak dia sudah menjadi pahlawan untuk bisa membongkar kasus ini. Mari kita dukung Dede, mari kita doakan Dede, kita kuatkan hatinya supaya kasus ini bisa terbuka. Dan kepada Kapolri, terima kasih Pak Kapolri karena sudah menugaskan kemarin saya lihat ada Bapak Resri, Irwasu, Propam untuk tangan kasus ini. Mari kita sama-sama membongkar kasus ini untuk tegaknya hukum dan keadilan. Alhamdulillah, pelan-pelan tabir skenario palsu kasus meninggalnya Pina dan Eki pada 27 Agustus 2006 silam mulai terungkap. Di sini ada salah satu saksi fakta yang mengakui telah memberikan keterangan palsu dan mengakui kesalahannya. Untuk menebus dosa yang telah dia lakukan, Dede akhirnya mengungkapkan hal itu. Dan Dede pun siap menanggung risiko terberat sekalipun harus menjalani hukuman karena telah memberikan keterangan palsu. Dan Dede pun sangat tegas mengatakan dirinya siap masuk penjara untuk menggantikan 7 terpidana yang kini mendekam di sel penjara. Bahkan Dede sendiri mengaku baru mengetahui kasus meninggalnya Pina Cirebon dan Eki 2 hari setelah kejadian. Jujur saya salut dengan sikap Dede yang patriotik, mengapresiasi langkah Dede yang telah berani menyampaikan kebenaran meskipun bisa menikam dirinya sendiri karena Dede bisa diproses secara hukum lantaran memberikan kesaksian palsu. Dan pengacara Otto Hasibuan pun mengapresiasi ucapan Dede meskipun itu sangat pahit untuk dia sendiri. Otto Hasibuan bersama Peradi siap memberikan bantuan hukum untuk Dede apabila Dede terkena permasalahan hukum nanti. Dan Otto Hasibuan pun mengaku salut ke Dede dan Tuhan telah menolongnya dengan dibukakan hati dan pikirannya untuk bicara sesuai fakta yang sebenarnya. Menurut Otto Hasibuan, tidak selamanya orang yang bersalah harus berakhir di balik jeruji besi. Ada kalanya orang bersalah bisa tidak dihukum dengan alasan yang logis secara hukum. Namun kejujuran Dede itu harus mendapatkan perlawanan dari pihak Ibtu Rudiana. Bahkan kuasa hukum Ibtu Rudiana yaitu Fitra Romadoni Nasution menilai tudingan-tudingan dalam kasus pembunuhan Pina Cirebon terhadap kliennya tersebut telah mencemarkan nama baik kliennya. Atas dasar itulah Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya melayangkan somasi kepada Deddy Mulyadi, Dede, dan Liga Akbar. Baik teman-teman, itulah yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan jangan ada yang takut untuk mengatakan kebenaran seperti Dede, berbuat salah tapi bertobat mengaku bersalah. Mudah-mudahan nanti ada alasan pemaaf buat Dede. Amin ya rabbal alamin.
Dan berikut adalah pesan dari Otto Hasibuan untuk pengacara Ibtu Rudiana. Yuk kita simak videonya. Let's go. Membantu kasus ini bukannya mencari istilahnya supaya perdebatan begini terus menerus, tapi untuk mencari kebenaran apakah betul 7 orang ini pelaku atau tidak. Yes, pengadilan mengatakan dia bersalah, tapi kenyataannya kan tidak menurut fakta-fakta ini. Nah, apa untungnya buat Dede datang menghubungi Kang Dedi untuk menyatakan saya sudah terlanjur berbohong? Apa untungnya dia? Kecuali kita ojo-ojo dia, kasih duit dia, suruh dia, itu baru masalah. Ini kan dia sendiri mengaku bahwa dia sendiri yang datang berunding dengan keluarganya. Apa untungnya? Jadi ini tolong supaya semua netizen masyarakat tahu dia sendiri yang datang berinisiatif menghubungi Kang Dedi, mengatakan saya sudah berdosa, sudah salah, bersaksi palsu dulu atas arahan dari Aep dan Rudiana. Saya mau bertobat. Dia bilang saya mau mencabut semua keterangan saya. Bahkan dia bilang saya bersedia dihukum penjara menggantikan 7 orang itu asal kebenaran ini bisa terungkap. Ini apa lagi? Bagaimana ini harus dijelaskan? Jadi kalau ada yang mensomasi Kang Dedi, Dede, dan juga menguspasi Aep, saya kira ya itu hak mereka. Tapi saya kira cukup lah. Dede kenapa mau memberikan keterangan palsu? Dede bisa dijelaskan dari Dede? Tadi kan sudah Dede sendiri. Bang Otto. Dari Dede sendiri kan sudah mengatakan bahwa dia tidak tahu untuk apa dia diajak oleh Aep. Ditelepon, tolong temanin saya ke kantor polisi. Ditemanin sampai di sana, udah masuk kantor polisi, baru oleh Aep menurut Dede dia disuruh untuk memberikan keterangan. Dia sendiri udah membantah. Untuk apa? Ini berat buat saya, nggak usah. Ya udahlah, ikut aja lah katanya. Kan itu tadi kan? Udah jelas. Dia jelas. Oke. Bang Otto, ketemu sama Ibtu Rudiana lagi nggak Dede setelah mengaku gini atau setelah kasus ini viral lagi? Bang Otto, tapi ngelihatnya motif Ibtu Rudiana seperti apa sih, Bang Otto? Ngelihat motif dari Ibtu Rudiana seperti apa? Sampai sekarang saya nggak tahu. Itu yang menjadi pertanyaan kita sekarang. Apa motifnya kalau itu terjadi? Ya, Prof. Berarti Dede sendiri sudah menjadi tim kuasa klien dari Pradi sendiri atau gimana? Iya, dia kita laporkan dulu ya, sekarang datang ke kita akan tangani. Bentuknya kayak apa nanti kita akan jaga itu. Dedenya ikut. Bentuknya nanti gimana kita? Pak Otto. Bukan jeruk makan jeruk ya, Prof. Pak Otto. Mas Dede. Untuk itu siapa? Mas Dede. Mas Dede. Oh iya, kita kan melaporkan dia. Besok kita bawa ke yang mau di sini bisa kembali. Pak Otto berarti meyakini ini kecelakaan ya? Artinya? Kalau saya, ya kalau prediksi ya, perkiraan kita memang ini kecelakaan tunggal ya. Kecelakaan lah, tunggal atau tidak gak tahu ya. Karena saya kaitkan, karena pertama fakta-fakta dari Dede ini, fakta-fakta juga dari keterangan dari Liga Akbar yang mencabut, dan adanya baut yang adanya daging di situ kan. Yang kemarin saya ceritakan ada baut, ada daging, sehingga kemungkinan, namanya kan kemungkinan orang tabrakan mungkin tersobek dengan baut itu sehingga ada tinggal daging. Jadi kalau Ayu tanya apakah kemungkinan, ya kemungkinan itu saja. Tapi kebenarannya kan harus kita pastikan. Angin segar juga buat Saka ya yang sedang mengajukan PK. Laporan terhadap Dede sendiri karena kan Dede udah sebagai klien dari Pradi itu sendiri ya. Ada rencana untuk mencabut laporannya terkait Dede? Di Mabes. Ini sudah fakta, apa yang mau dicabut kan udah faktanya seperti ini kan. Artinya tetap melaporkan dan mendampingi. Ya, nanti proses hukum berjalan. Thank you Pak Otto.